Hai guys, lu pernah gak sih mikir, kenapa ada pemimpin yang keren di atas kertas tapi gagal di lapangan? Atau kenapa ada orang yang biasa-biasa aja yang ternyata bisa menggerakkan banyak orang? Nah, ternyata semua itu bukan cuma soal IQ atau jabatan, tapi soal leadership intelligence. Selamat datang di podcast gue, dan kali ini kita bakal bedah buku cerdas dan tajam, Leadership Intelligence, karya Andrew Kakabatse dan Ali Qasim Jawad. Nah, di buku ini mereka nggak cuma ngomongin teori, tapi juga ngasih lo insight soal cara berpikir, bertindak, dan memimpin dengan kesadaran dan strategi yang tajam. Leadership intelligence itu bukan cuma tentang jadi pinter atau punya posisi guys. Ini soal gimana lo bisa ngerti konteks, baca situasi, dan bikin keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Di buku ini, leadership intelligence itu dibagi jadi 3 jenis utama. Pertama ada strategic intelligence yang berkaitan dengan kemampuan mikir jangka panjang dan melihat pola besar. Yang kedua adalah business intelligence yang kaitannya tentang paham seluk-beluk organisasi dan cara kerjanya ya, paham konsep intinya dan paham how to mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah emotional intelligence. Nah, ini kaitannya dengan lo gimana bisa baca emosi orang, terus kemudian lo juga dari emosi ini bisa bangun relasi, dan juga bisa bikin tim yang solid, dan lo juga paham how to regulate your emotion. Nah, kombinasi 3 hal ini yang bikin seorang pemimpin punya kecerdasan kepemimpinan, dan gak cuma pemimpin punya itu bro. Andrew dan Ali gak cuma ngomongin teori sebenarnya. Mereka riset ke berbagai pemimpin top dunia. Yang menarik, banyak pemimpin sukses ternyata gak selalu punya latar belakang elit, tapi mereka punya kesadaran diri yang tinggi dan ngerti kapan harus tampil dan kapan harus mendengar. Nah, salah satu poin gila dari buku ini menurut gue adalah kadang menahan diri justru bentuk kecerdasan tertinggi seseorang pemimpin. Bukan semua harus dikontrol, ada saatnya kita percaya pada sistem dan orang yang kita bentuk. Nah, mengenai relevansi leadership intelligence buat kita, buku ini sebenarnya ngajarin kita banyak hal ya, bahwa leadership bukan buat orang yang punya jabatan doang. Setiap kita punya peran kepemimpinan di rumah, di komunitas, bahkan saat lo posting sesuatu di medsos, lo memimpin opini. Leadership intelligence ngajarin lo untuk lebih sadar, apakah lo cuma reaktif atau lo punya arah. Dan yang lebih penting menurut gua, buku ini ngajak kita buat refleksi sih bro. Lo nggak harus sempurna, tapi lo bisa jadi pemimpin yang cerdas kalau lo mau belajar ngerti konteks, ngerti orang, dan ngerti tujuan. Nah, di buku ini juga ngajarin kita untuk menguasai 5 kecerdasan. Pertama adalah IQ, kedua adalah emosi atau EQ, ketiga adalah political intelligence, keempat adalah resilience intelligence, dan yang kelima adalah moral intelligence. Nah, poinnya sebenarnya di sini nih. IQ itu sebenarnya ngajarin kita buat gimana caranya kita bisa berpikir runtut, terus kemudian bisa berpikir logis, sistematikanya bagus, berpikir bisa mengolah mana fakta dan mana opini, ya kan? Nah, ini sebenarnya penting ya. Kecerdasan IQ ini dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang kedua adalah EQ ya, emotional quotient. Nah, ini juga penting bagi seorang pemimpin sebab menurut buku ini banyak keputusan-keputusan yang sebetulnya pada dasarnya diambil oleh emosi gitu ya. Contoh, sekarang misalkan lu katakan lu pakai baju biru. Nah, kenapa misalkan lu pada hari ini lu pakai baju biru? Ya karena memang pasti kaitannya dengan emosi, entah lu karena suka atau misalkan malas ganti baju. Nah, itu kan sebenarnya emosi juga kan. Nah, terus yang ketiga ini adalah political intelligence. Nah, political intelligence ini berkaitan dengan how to survive, bagaimana bisa lo mempengaruhi orang lain, terus kemudian lo bisa survive, you think, then you try to get it gitu kan, dengan cara yang tentunya pasti benar dan tidak halal, haram gitu ya, cara yang halal. Nah, yang ke selanjutnya adalah resilience intelligence. Nah, ini yang penting sih. Sebab zaman sekarang ini kan kita kenal dengan istilah generasi strawberry ya, generasi yang dianggap manja lah, cengeng lah atau apa gitu. Nah, resilience intelligence ini berkaitan bagaimana lo bangkit gitu ya ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu.
Lo kalau jatuh sekali, lo harus bangkit 10 kali. Kalau jatuh 2 kali ya berarti 20 kali. Dan ini harus disadari bahwa penting ya. Sebab pemimpin-pemimpin yang sukses ya atau orang yang berhasil pada karirnya itu mereka adalah rata-rata orang yang tidak kenal menyerah ya. Terus bangkit karena bagi mereka adalah bukan seberapa banyak mereka jatuh, tapi seberapa banyak mereka bangkit gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya adalah moral intelligence atau morality intelligence ya. Nah, ini berkaitan dengan etika sih sebetulnya ya. Kalau yang gue tangkap dari buku ini, kita harus paham tentang karakter atau budaya orang lain. Terus kita harus pandai-pandai membawa diri, ya kan? Terus kemudian harus pandai-pandai kita mengerti bawahan kita. Terus kemudian apa permasalahannya, dan tentunya adalah sikap yang bijak yang harus kita ambil. Nah, ini menurut pandangan gue